daftar nama nabi yang masuk neraka, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini menurut ajaran Trinitas. Orang-orang Trinitas itu memang saenaknya sendiri, sakarepe dhewe. Jangankan para nabi dan rasul, lawang Allah subhanahu wa ta'ala saja selalu diperolok-olok, dikatakan bahwa Allah kelak akan dihakimi oleh Yesus. Coba bayangkan. Kita baca komentar di akun channel YouTube kami, Al-Mu'allim Center, ada yang berkomentar begini. Allah SWT Islam dan Muhammad sangatlah kompak. Dosa Muhammad pada masa lalu sudah dihapus dan dosa-dosa yang diperbuatnya pada hari-hari mendatang di dalam hidupnya di bumi ini dijamin juga masuk surga. Tapi mengapa Muhammad masih minta doa, yaitu berupa sholawat dan seterusnya? Padahal Rasulullah itu sudah sempurna. Ibarat suatu kolam besar yang berisi air sudah penuh. Kemudian dikasih air lagi maka tumpah. Tumpahnya itulah yang akan diminum oleh umatnya, begitu loh. Jadi Rasulullah itu sudah sempurna, enggak butuh. Karena apa? Yang berikan rahmat Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian baru Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan bahas tersendiri tentang sholawat. Kemudian 2 jam yang lalu, komentarnya begini. Nanti Yesus yang menghakimi Allah SWT. Mengapa saya baca SWT? Karena mereka tidak membacanya tidak subhanahu wa ta'ala, tetapi dibaca SWT begitu. Oleh sebab itulah tulisan bahasa Indonesia ini SWT gitu, subhanahu wa ta'ala, karena disingkat SWT jadi SWT. Itu orang-orang mereka yang bacanya SWT. Saya bacakan lagi ulang. Nanti Yesus yang menghakimi Allah subhanahu wa ta'ala Islam pada hari kiamat. Coba, Allah saja mau dihakimi oleh Yesus. Coba, makanya kita akan jawab. Kalau Allah dihakimi oleh Yesus, berarti para nabi yang terdahulu akan dimasukkan semua ke dalam neraka. Mengapa? Karena para nabi zaman dahulu tidak menyembah Yesus. Tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Rumus, para nabi dan rasul itu hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun disebut dengan nama yang berbeda-beda, namun yang dimaksud adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta, menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Tuhan yang maha awal tanpa permulaan, Tuhan yang maha akhir tanpa batasan, Tuhan yang maha esa, maha tunggal, maha satu, Tuhan yang tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya, Tuhan yang tidak butuh kepada apapun dan juga tidak butuh kepada siapapun, yaitu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun disebut dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Sebagaimana di dalam bahasa Jawa ada sebutan Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Jagat Batara. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Segala-galanya. Atau dalam bahasa Sunda, Sang Yang Taya. Dan segala macam sebutan, tetapi kalau yang dimaksud hanya satu zat saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama. Seluruh nabi dan rasul itu Tuhannya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 hingga 133, kita bisa pelajari, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin.
Wa may yarghabu, dan siapakah yang benci an millati Ibrahim, dari agamanya Nabiullah Ibrahim? Siapakah yang benci pada agama Nabi Ibrahim? Illa man safiha, kecuali orang yang bodoh nafsahu pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang benci kepada agamanya Nabiullah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan sungguh telah memilih oleh kami, kata Allahu, kepada Ibrahim fid dunya, di dunia ini. Wa innahu, dan sungguhnya dia Ibrahim fil akhirati, yaitu tetap di negeri akhirat, di akhirat. La minas solihina, yaitu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, tatkala telah berfirman lahu kepadanya rabbuhu, oleh Tuhannya Nabiullah Ibrahim, aslim, masuklah Islam oleh engkau wahai Ibrahim. Siapakah Tuhannya Nabi Ibrahim? Sama, yaitu Sang Maha Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, yang di dalam bahasa kita disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabiullah Ibrahim sudah disuruh oleh Allah masuk Islam. Jadi seluruh agamanya Nabi dan Rasul itu Islam, aslim, masuklah Islam oleh engkau. Qala, berkata oleh beliau Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, telah masuk Islam oleh aku, li rabbil alamin, karena Tuhan Sang Maha Pencipta seluruh alam, Tuhannya seluruh alam. Tuhan sekalian alam, siapa Tuhan sekalian alam? Sama dengan Tuhannya para Nabi dan Rasul, dan sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama, tidak ada yang beda. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan telah berwasiat biha, dengan kalimat-kalimat itu, ai bihadil kalimah, Ibrahimu, oleh Nabiullah Ibrahim, banihi, kepada putra-putranya, wa Yaqubu, dan telah berwasiat oleh Nabi Yaqub, ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakum, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih oleh dia Allah, lakum, untuk kalian, ad-dina, pada agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali mati oleh kalian, illa wa antum, kecuali dalam keadaan bermula kalian muslimuna, yaitu orang-orang Islam. Jadi agama Islam adalah agamanya para nabi dan rasul. Bukan hanya agamanya Nabi Muhammad saja, tapi seluruh agama nabi dan rasul adalah Islam. Am kuntum syuhada'a, ataukah menjadi oleh kalian syuhada'a, yaitu para saksi, idh hadara Yaqubah, tatkala telah hadir, datang Yaqubah kepada Nabiullah Yaqub, al-mautu, oleh kematian, idh qala libanihi, tatkala telah berkata oleh Nabiullah Yaqub libanihi, kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah wahai putra-putraku, min ba'di, dari yang setelah aku, setelah kematianku. Qalu, berkata oleh mereka, para putranya Nabi Yaqub, yaitu para Bani Israel, na'budu ilahaka, menyembah oleh kami ilahaka, kepada Tuhanmu wahai bapakku, wahai Nabi Yaqub, wa ilaha abaika, dan juga menyembah kepada Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, ialah Tuhannya Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Tuhannya Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ishaq, ilahu wahida, yaitu Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya Allah, muslimuna, yaitu orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri. Sehingga jelas Tuhannya para nabi dan rasul itu sama, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Semua Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, para nabi dan rasul itu semuanya tidak ada yang menyembah Yesus. Sekali lagi, para nabi dan rasul itu tidak ada yang menyembah Yesus. Semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi hanya orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itulah orang-orang yang keblinger, yang cara berfikirnya telah diracuni oleh iblis la'anatullah alaih. Jadi semua nabi dan rasul
dan semua umat Islam pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin.